Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW dengan JMW Interior. Dimana? Belajar tukang JMW Interior. Nah, para dunsanak semuanya, kita masuk kepada pembahasan kitchen set yang kedua dari 4. Nah, ini dia. Dengan panjang 273 cm atau 2,73 meter. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu. Saya memakai 6 pintu di sini. Pertama, dan 2 pintu kecil di tengah. Dengan engsel hidrolik dan 1 pintu gas spring di bawah. Dengan ketinggian 80 dan juga lebar 40. Bagaimana kita cara membuatnya? Mari kita lihat cara pembuatan kitchen set kita yang kedua dari 4. Bismillah. Untuk kitchen set yang ukuran 273 cm ini, kami memakai pintu biasa di sini dengan engsel hidrolik 2, di sini 2, di sini pintu gas spring dengan kaca, dan sini pintu kecil dengan engsel hidrolik biasa 2 dengan ketinggian 80, kedalaman tetap 40. Let's go, mari kita mulai kitchen set dengan ukuran 273 ini. Bismillah. Bismillah. Pertama-tama selalu dengan triplek tebal 12 mm. Di sini saya memotongnya selebar 6 cm. Dan karena panjang kitchen set kita 273, berarti kita harus menyambung nantinya karena panjang triplek hanya 244 cm. Setelah bidang yang memanjang kita sambung sepanjang 273, kita potong bidangnya pendek-pendek dengan membentuknya menjadi liter L seperti ini, yaitu selebar kitchen set kita dengan lebar 40 cm. Saya bentuk dengan bentuk L seperti ini. Nah, lalu kita lem. Setelah dilem, langsung kita paku ke bidang panjang tadi yang sepanjang 273 cm dengan cara paku seperti ini. Boleh itu ditaruh secara rapi dan sama panjang atau sesuai sekatnya nanti. Nah, ini telah selesai. Coba Anda perhatikan, karena panjang multiplek itu 2,4, karena ini 279, 273, 275 lebih dari 24, maka nanti ada sambungan di sini. Itu sambungannya berarti memenuhi kepanjangannya masing-masing. 279, 24 tambah kelebihannya, sama seperti ini. Akan terjadi sambungan. Kecuali ini, yang 169 pasti tidak ada sambungan. Nah, mari kita lanjutkan membuat kitchen setnya. Ini cuman topping bagian kepala. Cuman sudah saya terangkan tadi gimana cara membuat rangka seperti ini. Nah, lanjut kita langsung aja mengelem triplek tebal 4 di topping dan juga bagian bawah dari kitchen set kita. Di sini saya mulai dengan topping, selanjutnya nanti dengan bagian bawah kitchen set. Nah, ini triplek tebal 4 kita lapis pada bagian topping itu. Setelah tebal 4 nantinya kita juga melapis di atasnya dengan triplek melaminto. Kita potong melamintonya dan lanjut kita pasang melaminto dengan memakai sistem 2 lem. Di pinggir lem kuning dan di tengah lem putih. Karena ukuran melaminto juga sepanjang 2,4 sementara kitchen set kita 273, berarti kita memasangnya dengan 2 potongan dan 2 tahapan. Nah, saya juga telah menyiapkan dinding sekat dengan ukuran 80 tinggi dan 40 lebar yang saya lapis melaminto timbal balik 2 bidang, dan di bagian yang lain melaminto 1 dengan triplek tebal 4 di bidangnya yang lain. Nah, selanjutnya topping dan alas tadi yang telah siap kita skrup ke
terhadap sekat yang telah kita buat tadi. Coba lihat itu perletakan skrupnya. Ini skrup 1, 2, dan 3. Dan coba lihat di sisi bawahnya, itulah sekat yang kita lapis dengan melaminto tadi. Ini dia, kita lapis, dan ini penyekrupannya bagian atas. Begitu juga bagian alas di bawah seperti ini. Nah, setelah semua disekrup, ini alas bagian bawah. Gensetnya lagi saya balik. Alas bagian bawah harus kita lapis kembali. Kecuali topping atas tidak usah kita lapis. Hanya bagian bawah kita lapis dengan triplek tebal 4 mm. Nah, inilah genset yang telah kita pasang tadi. Coba perhatikan, ini topping dilapisi triplek dan melaminto di bawahnya. Dan ini dinding bagian pinggir, triplek tebal 12 di tengah, di dalamnya melaminto, dan bagian luar triplek tebal 4. Coba lihat, dan semuanya dilapis ini melaminto tebal 12 dan melaminto. Kalau untuk bagian tengah seperti itu. Bagian bawah ini adalah yang telah kita lapis tadi. Coba bagian atasnya, coba lihat juga bagian bawah yang telah kita lapis triplek tebal 4. Dan untuk topping tidak usah kita lapis karena dia bagian atas. Nah, setelah itu semua kita lanjut kepada pengerjaan pintu. Kita potong triplek tebal 12 lagi dengan lebar 7 cm. Dan kita bagi-bagi potongannya, yaitu dengan ketinggian 80 dan lebar 40. Dan kita rangka seperti ini. Kita buat pintu rangka kaca terlebih dahulu. Rangka kaca tidak ada pembatas di tengahnya. Sementara untuk pintu biasa kita beri batasan di tengahnya sekitar 2 bidang. Dan untuk kitchen set 273 ini saya membuat pintu totalnya 7 buah pintu. 6 pintu biasa dan 1 pintu gas spring kaca. Kita potong juga melaminto untuk lapisan pintu serta triplek tebal 4 untuk lapisan luarnya. Dan nanti kita lapis pintu-pintu itu semuanya. Nah, inilah semua potongan-potongan sesuai dengan ukuran pintu yang akan kita buat. Dan nanti juga ada 2 pintu kecil untuk di bidang 273 ini di atas gas springnya. Saya bikin nantinya. Nah, kita mulai memasang lapisan daun pintu itu. Saya memakai lem putih dengan pres himpitan nantinya. Saya pasang melaminto dan akhirnya juga saya pasang triplek tebal 4. Dan cukup hanya disemat. Lihat video saya cara membuat daun pintu tanpa paku. Itu lengkap semuanya. Dan daun pintu gas spring rangka kaca juga telah kita buat dilapis melaminto bagian dalam dan di luarnya triplek tebal 4 dan di tengah tebal 12. Dan ini bagian-bagian bidangnya dan disisakan lubang untuk menyorongkan daun kacanya nanti. Dan ini juga ada video khususnya saya bikin cara membuat rangka pintu kaca. Selanjutnya kita pasang engsel dan kita setel semua pintu-pintu itu ke kabinet utamanya. Setelah kita memasang engselnya di daun pintu, kita lanjut memasangnya ke posisi kabinet yang telah kita pasang. Coba ingat, nah kita alas seperti itu bagian atasnya dengan selembar triplek tebal 4. Berarti kita takaran untuk memasang pintu itu dengan setebal 4 mm di atasnya. Oke, pintu kecil bagian atas telah selesai. Tinggal kita pintu yang satunya lagi bagian kanan. Pintu yang besar tingginya yang 80, lebar 40. Ini juga saya pasang dengan sistem yang tadi. Untuk pintu gas spring nanti kemudian kita pasang. Nah, semua telah selesai, tapi itu belum finish karena pintunya belum kita potong atau kita cuci pinggirannya. Kita beri tanda dengan triplek tebal 4 mm seperti ini
untuk kerataan kepalanya nanti. Dan di bagian bawah juga kita ukur berapa ukurannya yang pasti. Di sini 80. Kita ambil garis, kita ambil triplek yang panjang dan kita garis bagian yang akan kita potong nantinya. Nah, setelah itu pintu kita buka satu persatu dan kita potong sesuai garis yang telah kita buat tadi. Garis untuk penyertaan kepala dan kakinya, yaitu kalau istilah di tempat saya ini adalah dicuci. Boleh dengan table saw Anda kerjakan, bisa juga dengan memakai mal potong seperti ini. Turuti garis yang telah kita garis tadi sehingga nanti pemasangannya menjadi rata atas dan bawahnya. Setelah semua selesai, kita juga pasang kembali satu persatu. Begitu caranya. Dan coba lihat, kalau engsel hidrolik kita membukanya seperti ini, tinggal push saja tadi. Dan ketika coba lihat, ini yang akan kita push untuk membukanya. Push dan tarik. Hanya seperti itu, lalu kita potong. Dan ketika kita memasangnya kembali, nanti itu hanya tinggal push lagi. Coba perhatikan, begini cara pemasangannya kembali. Kita tempel ke situ dan kita push atau kita pukul-pukul sedikit dengan tangan. Seperti ini. Nah, selesai. Nah, dia akan terpasang kembali. Begitulah jenis engsel hidrolik. Setelah semua oke, kita buka kembali. Tujuannya apa? Ya, tujuan kita untuk memasang HPL dari bidang kabinetnya dan juga pintu-pintu. Saya mulai dengan melapis daun pintu dulu. Saya melapis bagian samping terlebih dahulu. Saya lem dulu. Dan juga saya lem bagian HPL-nya seperti ini secara bersamaan. Dan ditebar lem secara merata. Setelah mulai mengering, bagian pinggir-pinggir itu kita tempelkan dengan HPL semuanya. Setelah ini setelah pinggiran semua selesai, kita lanjut ke daun bagian depan pintunya. Caranya sama, kita lem HPL terlebih dahulu, lanjut dengan daun pintunya. Setelah mulai mengering, kita pasang HPL seperti ini. Dan selanjutnya kita kikir. Kita lanjut ke daun pintu rangka kaca. Kita mengelemnya hanya bagian pinggir dan kita tempel rangka kacanya seperti ini. Dan setelah itu bagian tengahnya akan kita router. Oke, setelah selesai daun rangka kaca ini, baru kita pasang kacanya. Di sini saya memakai kaca buram dan kita sorong di bagian lubang yang telah disediakan pada rangka pintu tadi. Oke, next, bodi-bodi kabinet juga kita lapis dengan HPL. Kita lapis semuanya dengan HPL dan juga bagian pinggir-pinggirannya kita lapis seperti ini. Dan itu kita lapis semuanya secara merata. Oke, akhirnya pas di waktu malam hari kami selesai membungkus HPL pada kitchen set kita ini.
Dan selanjutnya kita lanjut pemasangan pintu gas spring pada tengah-tengah di bawah dua pintu yang kecil tadi. Khusus pintu gas spring ini adalah pintu yang ketujuh dan itu memakai engsel sendok karena pintunya memasangnya bagian ke dalam atau pintunya masuk ke arah dalam kabinet. Dan pemasangannya juga kita pasang dengan gas spring nantinya. Nah, inilah tampilannya. Kami masih kerja di malam hari untuk esok kita sambung. Nah, sekarang di keesokan hari kami memulai kembali. Kita pasang semua handle-handle tangan dan aksesoris-aksesoris semuanya. Nah, alhamdulillah tepat tengah hari kami telah selesai memasang semua aksesoris pada kitchen set kita yang berukuran 273 cm ini. Semoga yang kami lakukan dan kami buat ini menjadi bermanfaat bagi Anda semua dan juga menjadi amalan bagi saya. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di subscribe. Dadah.